Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembahasan ketiga dari bab 2 ini ya, yaitu tentang perilaku taat, terus berkompetisi dalam kebaikan, dan apa kemarin etos kerja ya. Nah, sekarang kita bahas pertemuan terakhir, mungkin ini tidak akan memakan waktu yang lama ya. Menerapkan perilaku mulia. Ingat, menerapkan perilaku mulia. Tujuan dari pembelajaran PAI itu sebenarnya semuanya itu adalah kembali kepada akhlak ya, akhlak kita, pribadi kita, sikap kita, itu semuanya kembali ke sana. Nah, baik apapun yang dibahas dalam agama, pasti semuanya ada bagian terakhir menerapkan perilaku mulia, artinya tingkah laku kita itu harus diperbaiki. Ya, harus diperbaiki karena tidak ada manusia yang sempurna, begitupun dengan Bapak sendiri. Nah, yang pertama, karena kemarin kita bahas tentang ada tiga submateri ya, perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Kita satu-satu sekarang. Perilaku taat dulu. Perilaku mulia dalam ketaatan itu seperti apa? Di sini yang pertama, selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta meninggalkan larangannya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, ini sudah pasti ya. Usahakan minimal kita tidak tertinggal sholat 5 waktu ya, tidak tertinggal sholat 5 waktu. Terus yang sunnahnya membaca Al-Quran sebagaimana yang kemarin dibahas dalam iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satu bukti bahwa kita beriman kepada kitab-kitab Allah itu yaitu justru dengan membacanya ya, minimal kata Bapak kemarin lah, one day one ayat, sehari satu ayat saja, tunggu panjang-panjang ya. Jadi menaati perintah Allah Subhanahu wa taala-nya salat, dan rasulnya itu dengan membaca Al-Qur'an ya. Serta meninggalkan larangannya, baik meninggalkan larangannya. Apa itu larangannya? Contoh seperti dilarang memperlihatkan aurat kepada orang lain, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu perempuan kepada laki-laki ataupun kepada sama jenis pun tidak boleh. Perempuan auratnya dilihat oleh perempuan lain sama tidak boleh. Begitupun untuk laki-laki dilihat oleh laki-laki lain auratnya tidak boleh sama. Nah, jadi menjauhi larangannya itu adalah dengan cara menutup aurat ya. Jangan jangan ditunda-tunda ya, seperti yang kita bahas kemarin. Jangan ditunda-tunda untuk menaati perintah Allah. Kalau kita punya waktunya sekarang, ya udah langsung kerjakan ya, jangan ditunda-tunda, baik itu di waktu lapang maupun di waktu yang sempit. Artinya rek kaburu rek henteu wayahna salat mah kudu ya, wayahna maca Quran sapoe usahakeun saayat wae mah. Ketika sudah terbiasa one day one ayat, sehari satu ayat, baru ditambah 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, dan seterusnya ya. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini harus ada perasaan menyesal ketika kita melanggar aturan Allah. Contohnya ketika tadi, kalau kalian sudah terbiasa dengan sholat 5 waktu, maka ketika suatu hari kalian tertinggal sholat 5 waktu, kalian akan merasa menyesal. Nah, supaya dapat rasa menyesalnya itu, Bapak kasih saran, dari sekarang jangan sampai tertinggal, jangan sampai terlewat sholat 5 waktu. Coba 40 hari 40 malam kalian lakukan sholat fardu ya, jangan sampai terlewat. Hitung aja 40 hari 40 malam. Ketika sudah mencapai 40 hari 40 malam, insya Allah akan diberikan rasa takut, rasa menyesal ketika kita melarang atau meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita bisa ada rasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kita harus terbiasa dulu ya. Coba tadi contohkan sholat, begitupun untuk membaca Al-Quran. Ketika kalian nanti terlewat, dia akan menyesal, kaduhung poe ayeuna teu maca Quran. Nah, kan seperti itu ya. Jadi langkah pertamanya biasakan dulu yang wajibnya aja dulu tadi, seperti sholat 5 waktu dengan baca Quran. Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, ini harus supaya tidak ada lamun bahasa Sunda mah piomongan, apakah itu di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat.
kita harus menaati dan menjunjung tinggi aturan yang telah disepakati. Ya, aturan yang telah disepakati. Yang keempat, menaati pemimpin selagi perintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Nah, di sini kalau kebanyakan kita sih pemimpin yang sesuai ya, yang kita tahu aja. Banyak pemimpin yang menyuruh kita berbuat baik, berbuat benar, tetapi kitanya saja yang bandel. Jadi di sini perilaku mulia yang keempat dari perilaku taat itu taat kepada pemimpin sesuai dengan selagi atau perintahnya itu sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Kalau misalkan menyimpang seperti kata Bapak kemarin, dititah maling hayam atau dititah naon yang keluar dari perintah agama, itu tidak dianjurkan untuk ditaati ya. Itu bukan sebuah ketaatan, karena tidak ada ketaatan di luar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Nah, menolak dengan cara yang baik ya. Moal teu sanggup kumaha we. Menolak dengan cara baik yang pasti. Dengan cara yang baik itu bagaimana caranya supaya pemimpin kita tidak sakit hati. Itu saja maksudnya. Yang kedua, perilaku mulia dalam konsep kompetisi dalam kebaikan yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. Kita harus yakin bahwa hidup itu perjuangan, dan di dalam perjuangan ada sebuah kompetisi. Contoh seperti perilaku taat yang tadi. Kalau misalkan kita sudah terbiasa sholat fardu, ketika kita sedang bersama teman-teman, terus tergerak hatinya, sudah ada rasa menyesal untuk tertinggal sholat fardu, maka orang tersebut tidak akan menghiraukan temannya. Dia akan langsung ke masjid, langsung melaksanakan sholat fardu. Nah, orang yang sedang bersamanya itu akan tergerak juga. Nah, itu dijadikan sebuah kompetisi. Tentu saja kompetisinya dalam kompetisi kebaikan. Yang kedua, berkolaborasi dengan melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah dan hasilnya maksimal. Nah, ini contohnya saja berkompetisi dalam kebaikan. Untuk menonton video ini, kemarin di awal-awal Bapak suruh kalian bikin kelompok, ya. Sok tonton dengan 5 orang misalkan. Tapi jawab tugasnya masing-masing. Ya, itu kan berkompetisi dalam kebaikan. Dalam satu video yang ditonton oleh 5 orang, kan daya masuk orang itu beda-beda. Yang satu menangkapnya yang ini, yang B menangkapnya yang ini, yang C menangkapnya yang ini, yang D menangkapnya yang ini, yang E menangkapnya yang ini. Jadi kenapa Bapak selalu katakan di classroom itu tonton video secara berkelompok dan jawab pertanyaan secara individu atau masing-masing. Nah, untuk individu karena pemahamannya pasti beda-beda dari 5 orang itu, walaupun nonton videonya bareng atau bersama-sama ya. Agar pekerjaan menjadi ringan, akan menjadi ringan. Kuota itu ringan karena kuota, mudah dan hasilnya maksimal ya. Yang ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Nah, ini ada dalam niat. Kita belajar daring seperti ini, niatkan hanya untuk beribadah dan semata-mata mengharap ridha Allah, ya, semata-mata mengharap ridha Allah. Yang keempat, selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Nah, ini yang susah ya. Kita melihat dari segi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Ini yang agak susah. Contoh saja di kita ini yang paling yang paling golongan agama yang terkenal di kita itu ada 3, MU, Persib, dan Manchester City. Apalah merenya. Terus di sana kan sama-sama kita sama-sama sholat. Tapi yang menjadikan yang menjadikan 3 golongan ini viral, yang menjadikan 3 golongan ini terkenal justru karena masalah perbedaannya. Ini seharusnya tidak boleh. Dari sini tidak memperbesar masalah perbedaan. Jangan, padahal mereka sama-sama sholat, mereka sama-sama mencari ridha Allah, ya kan? Nah, jadi jangan diperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Padahal titik persamaannya sama, ya. Sama sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, terus beribadah, zikir, dan lain-lain. Itu sama saja, tetapi justru yang diperbesar adalah perbedaannya. Makanya di sini agak susah. Apalagi melihat dari sisi positifnya saja, kita kebanyakan melihat orang itu atau melihat orang lain itu dari sisi negatifnya saja.
Ya, dari sisi negatifnya saja. Ada peribahasa mengatakan 1000 kebaikan akan terlupakan, tetapi 1 kesalahan akan selalu diingat. Nah, itu yang susah. Yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati. Ketika mendapatkan kekalahan, ia selalu positif dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kurung tawakal di sini. Nah, ketika kita mendapatkan keberhasilan dalam kompetisi kebaikan tadi, orang berhasil, orang paling unggul di antara lain, tidak ada rasa tinggi hati. Ya, tidak ada rasa tinggi hati. Karena hati ini dengan otak, hati itu kan ada di bawah, otak di atas. Artinya otak harus setinggi mungkin, pengetahuannya harus luas, ilmunya harus tinggi, tetapi hati karena letaknya di bawah otak ini harus serendah mungkin. Ya, ini harus serendah mungkin. Hati ini harus serendah mungkin. Jadi jangan sampai hati kita itu berada di atas otak. Kalau hati kita berada di atas otak, ucapan, perbuatan, dan kelakuan atau perilaku itu akan jauh berbeda. Ya, akan jauh berbeda. Kita lanjutkan. Nah, itu untuk kompetisi dalam kebaikan. Perilaku mulia tentang etos kerja yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. Meyakini bahwa dengan kerja keras pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Manjada wajada, siapa yang giat pasti dapat. Kalau kata bahasa Sunda itu lamun kayang tantu parang cenahnya. Jadi jangan berputus asa terhadap sesuatu yang belum kita coba. Ya, jangan putus asa. Sok we ikhtiar heula. Ikhtiar ngadoa, masalah hasil kembalikan kepada Allah. Ya, masalah hasil kembalikan kepada Allah. Jangan belum apa-apa kita sudah menyerah. Kalau kata orang Sunda itu keok sampai dipacok cenah. Next, yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Ini sudah kita bahas kemarin ya, dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Jangan menganggap suatu pekerjaan itu sulit. Kalau kita belum apa-apa, belum mencoba, sudah mengatakan pekerjaan itu sulit, maka itu pasti akan sulit. Karena belum dikerjakan, sudah diri kalian sendiri itu sudah didoktrin untuk sulit dalam melakukan pekerjaan. Sehingga yang timbul adalah kemalasan, terus haroream, hayang nate cicing, kumaha carana main game kaditu nama. Yang pada akhirnya mengarah kepada nafsu kita. Nafsu orang hayang kieu mung hoream lalajo belajar daring mending YouTubean. Ya, mending main game online. Padahal sama menghabiskan kuota, tapi kuotanya justru akan dihisab nanti. Kuota kalian itu dipakai apa? Dipakai untuk hal yang positif atau dipakai untuk hal yang negatif? Ya. Nah, itu untuk perilaku mulia dari perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Nah, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan secara japri atau komen di Classroom ya, boleh di pas bagian materi. Kalau misalkan ada yang ditanyakan tentang materi bisa. Nah, untuk tugas hari ini nah, kita lihat. Ini tugas yang kemarin ya, bagaimana tanggapan kamu ketika ada orang yang menikmati kemewahan tanpa adanya kerja. Tanggapannya ya, kemarin banyak yang jawab masih salah tanggapannya. Nah, untuk sekarang karena ini masih online, untuk tugasnya kita cari pertanyaan di sini. Susah. Nah, pertanyaan untuk tugas minggu ini, pertanyaan yang nomor 4. Mengapa manusia perlu berkompetisi dan berkolaborasi? Ya,
Silahkan dijawab di Google Classroom. Itu saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.